Terjadi pembahasan serius dan mendalam setelah Pak Dir bersama Asmir Saragi SH izin diri ke Polda Metro Jaya. Cuaca yang berawan mengurangi teriknya matahari jam 14.00 di LBHTI. Ruangan yang tidak terlalu besar dan cukup menampung 30 orang terlihat sesak dan tidak kalah padatnya asap rokok yang turut menguasai ruangan. Situasi ini tidak mengganggu keseriusan Simpul, perangkat aksi Darah Juang, dalam membahas dan mendengarkan evaluasi yang juga mengandung nasihat dari Abang. Suasana yang sebelumnya sempat riang gembira dari celotehan bercandanya Abang yang tidak menjadi rahasia umum bahwa terjadinya perasaan suka menjurus kepada cinta lokasi itu sering terjadi dalam situasi aksi-aksi besar, karena situasi itu menghantarkan perangkat-perangkat aksi menjadi tokoh gerakan, karena berani berdiri menjadi bagian yang bertanggung jawab terhadap persatuan, kesolidan dan keselamatan ribuan pasukan. Mungkin bisa dibilang situasi-situasi tersebut terjadi konsolidasi dan elaborasi para kodam perangkat aksi dan terutama barisan pelopor. Atau bisa juga dibilang suasana itu telah membangkitkan indera keenam dan kemampuan spiritual otak kanan dari perangkat aksi karena menyadari risiko yang akan dihadapi. Terlepas ini berlebihan atau tidak, tapi yang jelas hari itu 24 September 2019 terjadi elaborasi gerakan marwah dari individu-individu perangkat aksi, baik laki-laki ataupun perempuannya. Pancaran inilah yang juga turut mempengaruhi terjadinya situasi cinta lokasi atau yang biasa dikenal cinta bersemi saat aksi. Celotehan CBSA itulah yang selalu membawa keceriaan dalam keseriusan evaluasi gerakan, walaupun tentunya itu tidak berlangsung lama. Ini kembali terlihat di wajah-wajah dan pres komando, perangkat aksi, Simpul dan Darah Juang, di mana wajah penyesalan, rasa bersalah dan letih terpancar di wajah 30 orang yang hadir tersebut, mewakili puluhan perangkat taktis yang lain. Bahkan terlihat beberapa Darah Juang yang tidak dapat menahan suasana, telah meneteskan air matanya dan sisanya terlihat mata yang memerah, dan juga mungkin disebabkan asap rokok dalam ruangan. Apakah yang menyebabkan kondisi ini? Sebelum
Abang jauh mengutarakan hal-hal kemarin dalam aksi kita, Abang ingin mendengarkan terlebih dahulu dari beberapa perangkat, yaitu perangkat tim IT, unit counter IT, dan Dikau Wapang Brigadi Arun. Sebelum lanjut, Abang tadi juga sudah mendengarkan dari Danpres Komando apa yang kalian sudah bahas dari perangkat non-litigasi, kronologi, aster, dan tim medis yang sedang cek beberapa rumah sakit. Ya, gimana tim IT? Siap, Bang. Semua dokumentasi kita berdasarkan kronologi waktu sudah disebarkan meluas ke sebaran wilayah komando dan random. Selain itu, tim IT sedang menyebarkan dokumentasi kepada seluruh peserta aksi yang telah mencantumkan WA di absensi. Jadi berdasarkan hal tersebut, dokumentasi kita telah dilihat oleh ribuan, minimal 2 kali lipat dari sebaran kita. Karena tentunya mereka akan paralel menyebarkan kembali secara meluas. Untuk pemberitaan cukup, termasuk beberapa media mainstream juga mengulas aksi di gerbang belakang DPR RI. Oke. Lalu gimana unit counter IT? Siap, Bang. Dokumentasi kita baik di IG, Twitter, dan YouTube lebih banyak dijadikan kompilasi pembuka, terutama barisan kita yang melewati jembatan penyeberangan keluar stasiun Palmerah. Bila dilihat pengambilan gambar, maka dia ambil dari jembatan sehingga tampak barisan terpimpin yang terlihat dengan sisi kanan dan sisi kiri warna-warni alma mater yang bergabung perlahan-lahan. Dan secara umum, semua komentar di medsos positif kepada gerakan mahasiswa. Oke. Lalu Dikau gimana, Wapang? Siap, Bang. Seperti yang disampaikan tim IT dalam penyebaran dokumentasi Gerakan Komando tanggal 24 September 2019, semua direspon positif oleh daerah. Dan daerah akan menindaklanjuti dalam gerakan-gerakan di daerah tanpa menggunakan komando, tapi membentuk aliansi-aliansi di daerah masing-masing. Di mana respon wilayah terjadi di Makassar, Majalengka, Jambi, Kalteng, Medan, Palembang, Kalbar, Tegal, Bandung, Riau, dan Kepri. Selanjutnya daerah Banten, Jabar, dan Jateng yang konfirmasi ke gua itu Lebak, Serang, Cilegon, Bogor, Cianjur, Bandung, dan Semarang. Mereka semua berada di depan gedung DPR RI. Dan juga arahan dari Abang kemarin, mereka untuk tetap solid dengan barisan di depan. Dan ada beberapa yang berhasil evakuasi ke Mustopo, termasuk Ujani, di mana Abang mengetahui itu karena mereka langsung komunikasi dengan Abang, dan mereka menyampaikan ada yang tertahan di Polda Metro Jaya. Para alumni komando semua telah kirim dokumentasi aksi, rilis, dan nama aliansi mereka di daerah masing-masing, yang selanjutnya gua estafet ke kawan-kawan media, Bang.
Baik. Dan semua sama-sama telah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh tim IT, unit counter IT, dan Wapang. Pastinya hukum alam akan bekerja pasca tanggal 24 September 2019, yaitu ada aksi maka ada reaksi. Dan hal ini akan menjadi alat ukur semua kelompok. Selanjutnya, hal yang ingin Abang utarakan adalah mari kita sama-sama jujur bahwa ribuan kekuatan yang kita bawa dan berhasil kita galang kemarin pada tanggal 24 September 2019 terkhusus di kampus biru dan juga kekuatan di kampus hijau, kita harus akui 60% dari kekuatan ribuan yang kita galang itu dalam kategori kita sebagai GMS, yaitu gelombang moral sporadik. Mereka turun hari itu berangkat dari semangat moral mereka sebagai mahasiswa. Maka tidak heran yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, kutu buku, dan lain-lainnya yang tidak pernah terlihat aksi sebelumnya menjadi bagian dari ribuan kekuatan kemarin. Tapi kita meyakini dari 60% tersebut tentunya tidak kurang lebih sepertiga atau bahkan setengahnya dari 60% itu adalah mereka yang diberikan kepercayaan oleh kekuatan 60% gelombang moral sporadik tersebut. Selanjutnya, sepertiga atau setengah dari yang diberi kepercayaan tersebut memberikan kepercayaan kepada kita terhadap kepemimpinan dalam gerakan tanggal 24 September 2019. Hal tersebut terjadi tentunya karena jejak rekam dari perjalanan kita sebagai gerakan. Jejak rekam ini yang menjadi keyakinan bahwa kita dapat memikul tanggung jawab. Mari kita jujur kepada diri kita. Yang Abang pikir ini tidak perlu kalian jawab sebagai danpres komando. Simpul, perangkat aksi, dan darah juang. Apa itu? Betul, adanya kemarin dalam aksi, Abang melihat kalian simpul dan perangkat aksi telah menaikkan level kemampuan kalian sebagai perangkat aksi dan simpul. Tetapi level tersebut kawan-kawan berada pada tahap heroik. Ketika tahap heroik ini masuk kepada tahap leadership, ini tidak cukup bila hanya 1, 2, 3, atau 5 perangkat aksi untuk mengubah masa aksi menjadi aksi massa. Ketika perangkat didominasi oleh level heroik. Kenapa? Unsur protektif terhadap eksistensi pada level heroik nilainya menjadi dominan dibandingkan ketika heroik berhasil kepada tahap leadership. Karena ketika tahap leadership, disitulah sampai kemampuan perangkat aksi memahami bahwa aksi
bukan hanya sebatas demonstrasi, tetapi aksi adalah operasi. Di mana terjadinya perubahan plan A menjadi plan B, janganlah kita finalisasi bahwa kawan-kawan kampus lain yang berada bersama-sama dengan kita di belakang DPR RI yang menunjukkan eksistensinya. Walaupun itu terjadi, tetapi rasa-rasanya hal tersebut juga terjadi dengan gerakan kita, yaitu sebuah rasa kekuatan kita yang lebih besar dan dominan berada di belakang DPR RI. Karena itu abang lihat, tidak sedikit pun abang menyalahkan keadaan itu, karena itu adalah natural, yaitu yang abang definisikan tentang level heroik, sehingga protektif kita menjadi eksistensi akibat dorongan memastikan keamanan pasukan. Oleh sebab itu, gerakan kemarin 24 September 2019 adalah pengalaman yang berharga buat kalian. Karena itu bukan stimulasi, praktek pendidikan aksi, tapi itu adalah nyata. Masa nyata, gas air mata nyata, water cannon nyata, tameng nyata, dan pentungannya nyata. Sekali lagi, hal ini abang sampaikan. Capaian yang kemarin berhasil kawan-kawan capai, yaitu menaikkan level seluruh simpul dan perangkat aksi pada tahap heroik. Dan kita paham serta kawan-kawan memahami itu. Seperti apa suasana ketika kawan-kawan berada pada fase itu? Selanjutnya dari fase heroik itu adalah berubah menjadi fase leadership. Walaupun memang itu tidak bisa 100%. Perangkat aksi berada pada fase leadership, tapi minimal adalah sepertiga atau setengah perangkat itu masuk kepada fase leadership. Karena tidak cukup 5 atau 10 perangkat aksi yang mencapai fase leadership dalam memastikan kondisi ribuan yang terjadi kemarin di belakang DPR RI. Artinya, titik capaian leadership itu harus dapat dicapai oleh perangkat minimal adalah sepertiga atau maksimal setengah dari perangkat aksi. Selanjutnya, gerakan aksi kita tidak lagi hanya sebatas gerakan demonstrasi, tapi gerakan aksi kita sudah masuk kepada fase aksi operasi. Kenapa? Mewujudkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan gerakan demonstrasi, tetapi adalah gerakan operasi. Gerakan operasi itu jelas tujuan, sasaran, target, dan capaian. Di mana 4 komponen tersebut semua merupakan perangkat di dalam proses leadership. Karena faktanya mewujudkan Pancasila hierarki tertinggi itu tidak bisa hanya kita lihat. Apa telah kalian ikut dalam gerakan kemarin adalah memikul jabatan. Kenapa Bang mengatakan memikul jabatan? Kepercayaan mereka
60% dari ribuan kekuatan gerakan moral sporadik 24 September 2019 sebagai gelombang gelar pasukan mahasiswa perbatasan kepada kepemimpinan kita merupakan kepercayaan kepemimpinan yang berlanjut dari generasi-generasi sebelumnya yang konsisten menjaga etika dan nilai-nilai gerakan. Perlu diingat bersama, kita jatuh bangun dan tumbuh di ISIP sebagai SNISIP Karat itu sudah 20 tahun, terhitung tahun ini 2019. Begitu pula kita di UMJ sebagai KM UMJ, KB UMJ, Karat juga sudah 20 tahun. Dan di Unpam sebagai KM Unpam, KBM Karat sudah 14 tahun, terhitung 2005-2019. Sedangkan Unpam berdiri itu tahun 2000. Artinya kita berada di Unpam itu, Unpam masih hutan rimba tentang perjuangan gerakan mahasiswa. Lalu kita secara bersama-sama merajut dan memegang teguh solidaritas adalah panglima di komando. Sudah terhitung dari 2012 sampai dengan ini tahun 2019, berarti 7 tahun. Mulai dari silaturahmi nasional pertama dan sampai kelima, di mana kita sebagai tuan rumah di Cawang Kencana. Sedangkan abang di ISIP dan UMJ mulai sebagai FKSMJ dan Komrat 21 tahun. Lalu di Unpam mulai dari penjajakan 2003 sampai dengan 2019 berarti 16 tahun. Abang coba pastikan selama itu abang tidak pernah bawa 3 kampus ini nih sebagai gerakan dan mencemarkan kehormatan alma mater. Melalui gagasan kita, jadikan desa sebagai laboratorium. 3 kampus ini masuk dan hadir di desa-desa dalam filosofi pulang ke rumah orang tua bersama saudara. Apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama membangun desa. Dan semua itu kita manifestasikan dalam bangunan monumen, tugu, dan prasasti sebagai jejak rekam yang tentunya kalian mengetahui itu. Karena sampai hari ini setiap kali kalian libur setelah UAS, kita sarankan untuk pulang ke desa-desa tersebut seperti hanya anak yang pulang kampung. Mungkin keberadaan kita dianggap negatif terhadap kampus karena terlihat rusuh, biang kerok, buat onar, dan tak apalagi. Pastinya karena sikap kita yang arogan sebagai gerakan, yaitu arogan terhadap sistem penindasan, arogan terhadap kelompok-kelompok di dalam kampus kita yang menjadikan demonstrasi itu sebagai tawar-menawar. Dan mungkin juga karena kita berani melawan tindakan arogan dan cara-cara kekerasan Polri terhadap gerakan. Karena kita melihat tindakan itu juga salah. Terlepas disadari atau tidak disadari oleh Polri, memperlakukan mahasiswa atau masyarakat yang tertangkap dalam demonstrasi seperti menghakimi maling telah menodai citra dan cinta itu sendiri. Hal-hal ini kelihatannya yang terbangun stigma kepada 3 kampus di kelompok gerakan mahasiswa
pemuda, buruh, petani, dan nelayan sebagai kampus yang keras dan susah diajak kompromi.